warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Tackle Crush. Di channel ini gua bakal ngebahas seputar sepak bola dari segala sudut pandang, di lapangan maupun di luar lapangan. Sepak bola, bisnis sepak bola, agama, terus segala hal yang berhubungan dengan sepak bola akan gua bahas di sini. Tapi sebelum gua lanjut ke videonya, buat kalian yang beragama muslim, gue pengen ngingetin jangan lupa sholat dulu guys sebelum menonton. Oke, yang sudah sholat jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share video dari gue. Buat kalian yang pengen ngedapetin update terbaru dari video dari gue, kalian tinggal tekan tombol loncengnya. Oke? Oke, di video ini gue bakal ngebahas tentang pertandingan, tentang rivalitas di Liga Brazil, yaitu dengan nama Derby Fla-Flu. Derby antara Flamengo dan Fluminense. Jadi Derby Fla-Flu ini terjadi di Brazil ya, di kota Rio de Janeiro. Di sini gue nemuin artikel yang menarik dari panditfootball.com. Ntar linknya gue tempel di kolom deskripsi, kalian bisa cek. Ini menarik ya, pertandingannya menarik buat dibahas karena Liga Brazil pun itu wah sepak bolanya luar biasa ya. Sini gue coba baca langsung. Judul dari artikel ini adalah Derby Fla-Flu Flamengo Fluminense, gengsi terbesar sepak bola Brazil. Gue bakal baca di sini. Brazil selalu menjadi negara yang bernapas melalui sepak bola. Masyarakat di sana sering menganggap bahwa keberhasilan Brazil terlahir dari besarnya keabadian cinta melalui sepak bola kepada negara tersebut. Brazil tidak cuma memiliki tim nasional yang berprestasi dan hebat. Di sana juga terdapat liga domestik yang megah. Di Liga Brazil juga ada satu derby yang paling memiliki semangat dan intensitas tinggi, yaitu Derby Fla-Flu antara Flamengo dan Fluminense. Pertandingan itu identik dengan sentimen sosial yang selalu membara dari sejarahnya, terutama di kota Rio de Janeiro. Kota itu merupakan area pelabuhan yang bisa menjadi representasi sosial di Brazil sejak zaman dahulu, antara si miskin dan si kaya, maupun mayoritas kulit putih dan kulit hitam. Orang kulit hitam pun bisa terpandang di Rio asal kaya raya dan memiliki kekuasaan di berbagai bidang. Pertarungan antara kelas sosial tersebut membuat Rio identik dengan kriminalitas dan menjadi sarang komplotan penjahat di Amerika Selatan. Mulai dari perdagangan narkotika, senjata api hingga prostitusi di kota terbesar di Brazil tersebut. Jadi Rio ini bukan terkenal cuma sepak bola aja ya. Karena kultur mereka yang membedakan antar kelas. Jadi membuat kota tersebut identik dengan kriminalitas, terus sarang kejahatan, mulai dari narkotika tadi, narkotika, senjata api, prostitusi di kota Brazil. Wah, kebayang nggak lo dapat cewek Brazil, digoyang samba men. Oke, lanjut ya. Di film City of God pun mempresentasikan bagaimana tingginya kriminalitas dimulai dari masalah sosial yang terjadi di Rio. Di kota itu juga ada Fluminense sebagai salah satu kesebelasan tertua di Brazil sejak 1902. Fluminense didirikan oleh para bangsawan di Rio pada waktu itu. Jadi Fluminense ini klub yang didirikan oleh bangsawan ya. Lanjut. Tempat pertandingan olahraga pun kerap dijadikan ajang berkumpul untuk saling pamer kekayaan dan bangsawan Fluminense. Mulai dari busana, aksesoris, emas, wanita, cerutu, dan rokok bermerek. Rokok bermerek. Namun perselisihan di internal membuat beberapa orang dari petinggi Fluminense mengundurkan diri dan membuat klub olahraga baru bernama Flamengo, yang dipimpin oleh
Domingos Marques de Azevedo. Pembelotan ke Flamengo itu kemudian diikuti 11 pemain Fluminense termasuk kaptennya pada beberapa waktu kemudian. Alhasil, aksi itu membuat Flamengo bisa mendirikan klub sepak bola secara resmi pada tahun 1911. Tentu saja pembelotan para pemain itu membuat Fluminense berang dan persaingan dengan Flamengo dimulai dari sini. Nah, jadi masalahnya kurang lebih hampir sama seperti AC Milan dan Inter Milan ya. Inter Milan keluar dari AC Milan, tapi berbeda masalah di sini. Lanjut lagi, walau masih pecahan dari Fluminense, Flamengo dikenal lebih merakyat. Mereka melakukan latihan di pantai Russell berbarengan dengan cabang olahraga dayung yang juga didirikan terlebih dahulu. Latihan di pantai selalu disaksikan penduduk setempat yang notabene rakyat berekonomi bawah dan kurang suka dengan gaya hidup tinggi orang-orang Fluminense. Kebanyakan dari mereka didominasi bekerja di buruh pelabuhan dan mayoritas berkulit hitam yang pada waktu itu termarginalkan oleh mayoritas kulit putih dan kulit hitam kaya raya di Brazil. Tidak heran jika para pendukung Flamengo lebih bangga dengan kesebelasannya sendiri ketimbang tim nasional Brazil pada waktu itu. Jadi tim nasional Brazil pun sedikit ada rasis ya, membedakan kaum menengah dan kaum bawah. Nah, jadi mereka lebih bangga dengan timnya sendiri yaitu Flamengo. Kelas bawah lebih bangga dengan timnya Flamengo ini daripada tim nasional Brazil, karena tim nasional Brazil pun pada saat itu ada kasta-kastaan juga kali ya. Ya mungkin teman-teman udah pernah nonton film biografinya Pele, kelihatan kan di situ. Nah, Pele mungkin mencetuskan sikap itu kepada tim nasional Brazil. Lanjut lagi. Perlahan penduduk setempat terus memberikan dukungan kepada Flamengo, sehingga jumlahnya lebih banyak daripada Fluminense. Sampai sekarang pun Flamengo menjadi kesebelasan yang jauh lebih populer daripada Fluminense. Bahkan Flamengo menjadi kesebelasan yang paling populer di Brazil sampai saat ini dengan jumlah 39,1 juta pendukungnya. Flamengo sudah mengoleksi 6 gelar Serie A Brazil, unggul 2 trofi dibandingkan Fluminense. Flamengo juga menjadi kesebelasan yang belum pernah degradasi bersama Cruzeiro, Santos, dan Sao Paulo. Tapi pertemuan pertama derby Fla-Flu pada tanggal 7 Juli 1912 berakhir dengan kekalahan dari Fluminense. Oke, di sini di Brazil pun selain klub seperti Santos, Sao Paulo, Flamengo, Fluminense ini lebih besar ya. Dan nggak pernah degradasi nih Flamengo. Fluminense mungkin juga belum ya. Nggak tahu lah. Ntar kita cari sama-sama. Simbol dan persaingan terbesar sepak bola Brazil. Sejak pertandingan itulah pertemuan Flamengo dan Fluminense memiliki nama derby Fla-Flu yang diciptakan oleh jurnalis olahraga bernama Mario Filho. Ia juga salah satu orang yang memberikan nama Stadion Maracana. Berdirinya Maracana merupakan kebesaran simbol persaingan di Brazil. Mereka selalu hidup ketika menjadi tuan rumah derby Fla-Flu. Pertandingan itulah yang bisa mengundang sampai hampir 195.000 orang di Stadion Maracana. Gila, 195.000 orang yang hadir. Wow, gila nih. Atas jumlah penonton yang banyak itu, derby Fla-Flu dilabeli The Derby of the Crowds atau derby dari kerumunan. Pertandingan identik dengan Stadion Maracana yang penuh sesak. Para penonton di sana dipenuhi kegembiraan atas persaingan yang hebat. Mereka menikmati momen-momen sepak bola, baik kegembiraan maupun sakit hati. Alhasil, Stadion Maracana menjadi rumah spiritual di Brazil yang selalu dibanjiri bendera, spanduk, kembang api untuk merayakan sebuah pertandingan bernama Derby Fla-Flu. Pada tahun 1963, saya datang untuk menonton Derby Fla-Flu dan 177.000 orang
170.000 orang penonton berada di sana. Sebuah rekor untuk pertandingan sebuah klub. Saya juga ingat ketika keluar dari koridor ke stadion dan terkesan oleh warna-warni di sana, ujar Zico, mantan pemain Brazil di era 1970-an sampai 1980. Dikutip dari Dutch Football Times. Nah, jadi Zico pun sempat menyaksikan ya. Sempat menyaksikan derby Fla-Flu itu, penontonnya, bayangin penonton 177.000 penonton, bro. Itu stadion gimana ya? Wah, gila sih. Kita lanjut lagi. Derby Fla-Flu adalah sandiwara terbesar di Brazil. Bahkan lebih dari sekedar pertandingan sepak bola lainnya di negara tersebut. Asumsi itu karena pertandingan derby Fla-Flu selalu melahirkan momen yang dramatis dan menentukan sehingga menjadi ciri khas sekaligus identitas sepak bola di kota Rio. Pernah terjadi keributan di lapangan karena invasi setelah Flamengo mendapatkan penalti dari wasit pada 22 Oktober 1916. Bahkan sampai 3 kartu merah dan 15 kartu kuning dikeluarkan wasit pada derby Fla-Flu pada 22 September 2005. Persaingan antara pendukung kesebelasan ini cukup sengit di luar lapangan. Pertandingan itu selalu dinanti-nanti dengan penuh semangat oleh masing-masing pendukungnya. Tapi dukungan yang terlalu berapi-api dari masing-masing pendukung kesebelasannya terkadang mendekat kepada kekerasan dan kekacauan. Maka dari itu panitia pelaksana pertandingan sering melakukan sterilisasi penonton selama 2 jam antara pendukung tersebut, baik sebelum ataupun sesudah pertandingan derby Fla-Flu. Jadi panitia itu turun tangan 2 jam sebelum dan sesudah pertandingan untuk menetralkan, mensterilisasikan stadion gitu ya. Lanjut lagi. Jika bentrokan sudah terjadi, masing-masing kubu bisa bertarung menggunakan tangan kosong, pisau, botol, senjata api, bahkan bom buatan sendiri. Hal itu membuat kekerasan antara pendukung telah menginfeksi derby Fla-Flu yang memiliki sejarah sepak bola yang indah. Tuh, gara-gara orang-orang yang berlebihan ya, sampai adu jotos, keos-keosan, kayak sampai bawa bom buatan sendiri. Wah, itu ngerusak sejarah Fla-Flu ini yang dari sejarah sepak bola yang indah jadi rusuh. Gue kira nih wajib kalian tonton juga pertandingan nih. Rivalitas antara keduanya juga sampai mempengaruhi produk kesebelasannya masing-masing. Pada 2015 lalu, Fluminense masih memiliki kontrak kerjasama dengan Adidas yang akan menjalin kesepakatan baru. Kemudian Adidas dikabarkan menjalin kesepakatan juga dengan Flamengo dengan nilai kontrak 10 tahun. Kemudian pendukung Fluminense yang bernama Young Flu menekan petinggi klub agar menghentikan kerjasama dengan Adidas dan pindah ke Nike atau pabrikan lainnya. Mereka juga mengkampanyekan anti Adidas melalui media sosial. Begitu rivalitasnya begitu kenceng ya ini, sampai-sampai brand jersey yang nggak mau satu merek sama tim rivalnya. Gila. Keras nih. Melalui catatan tersebut, derby Fla-Flu memiliki sejarah panjang dan selalu ada pertempuran baru yang diperjuangkan di setiap harinya, baik itu di ladang pekerjaan, jalanan, maupun media sosial. Di sisi lain, derby Fla-Flu yang besar dan luar biasa itu mampu mengubah tontonan sepak bola menjadi seperti karnaval. Oke, sudah selesai nih artikelnya. Jadi menurut gue nih, di derby Fla-Flu di kota Rio, Flamengo dan Fluminense wajib kayaknya kalian tonton ya, jangan sampai ketinggalan laga-laganya karena gila men. Ini tim Brazil, bro. Ini tim Brazil yang dua tim besar negara Brazil. Tim nasional Brazil kan kalian tahu semua nih, tim nasional Brazil. Wah, prestasinya begitu hebat. Kita lihat klub-klubnya, bagaimana klub-klubnya di Brazil di liga, terutama di liga,
derby kayak Santos, Sao Paulo, Flamengo, terus Fluminense ini bermain. Mungkin gua kira pertandingannya panas ya. Dan Brazil sendiri pun kelasnya Brazil di sini derby Fla-Flu ini derby kelas atas kelas bawah. Jadi wajib kalian tonton. Tontonan menarik sih menurut gua. Jadi jangan sampai ketinggalan ya bro untuk menonton derby Fla-Flu ini. Makasih juga nih buat yang buat artikel menarik menurut gua. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.